Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para jamaah salat maghrib sejam yang barakah al-barakah yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para dewan asatidz, para mu'allim, para kiai sama saya hormati, dan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan limpahan rahmat ma'munah serta diberikan panjang umur sehat wal afiyah wa ta'ala. Jajaran TKM Masjid Jami'ul Barakah beserta staf-stafnya, yang mudah-mudahan sama-sama kita doakan senantiasa diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan amanah dalam kepengurusan masjid. Mustami'an yang saya hormati pula, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direktif wal iktisar, alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajahah dalam satu jalsah mubarakah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan teruntuk baginda kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masuk dalam pembahasan faslun syurutu takbiratil ihrami 16. Insyaallah pada malam hari ini kita mulai membahas tentang syarat takbiratul ihram. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutit tahrim. Fasal yang menjelaskan tentang syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat takbiratul ihram yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami 16. Ditambahi keterangan sama Syekh Nawawi al-Madani bal 17, bahkan 17. Jadi bukan versi Syekh Nawawi, bukan 16, tapi ada 17. Ini kalau itu minha lam tan'aqid as-shalah. Jika salah satu saja kita tidak melaksanakan syarat takbiratul ihram ini, lam tan'aqid as-shalah, dasar sholatnya. Takbiratul ihram yang dasar, otomatis sholatnya juga tidak sah. Rentetannya seperti itu. Sebetulnya kalau kita pahami, kalau takbiratul ihram tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Syarat yang pertama adalah an-taqa'a halatal qiyam fil fardhi. Takbiratul ihram
harus dilakukan dalam posisi berdiri ketika sholat fardu. Ai ba'dal intisab wal wusul ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Harus bangun dulu, ya, berdiri dulu untuk sholat yang fardu, ya, untuk sholat yang fardu harus dilakukan dalam posisi berdiri. Pak, sebagaimana qiyam di dalam sholat, keberadaan takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi qiyam, dalam posisi berdiri ketika kita sholat fardu pun bagi orang yang mampu. Kalau betul-betul tidak mampu, tidak apa-apa, tidak jadi masalah, ya, ketika dilakukan dalam posisi duduk yang betul-betul tidak mampu berdiri. Ya, selama masih mampu berdiri, upayakan keberadaan takbiratul ihram itu posisinya berdiri. Lain hal nanti kadang-kadang sholat umat bisa asam uratnya walaupun di tengah-tengah posisi sholat. Lain hal, yang penting awalan itu berdiri, takbiratul ihramnya berdiri. Nanti ketika rakaat kedua kok umat asam uratnya, kambuh asam uratnya sehingga tidak mampu untuk berdiri, ya sudah duduk sekuatnya. Jadi awal berdiri, rakaat kedua duduk, ketiga duduk, sampai keempat duduk, sampai selesai sholat duduk, tidak jadi masalah. Awal berdiri, kenapa? Karena mampu, ya, merasa mampu baru saja sholat atau baru mau sholat. Nah, selanjutnya kedua, ketiga, dan keempat tidak lagi mampu berdiri. Yang paling sulit intisab, ya, pas mau berdirinya, proses berdirinya dari duduk atau dari sujud ketika mau berdirinya itu yang sulit, misalnya punya asam urat, punya kolesterol, dan lain sebagainya. Pas kebetulan lagi kamu dia usaha duduk gak jadi masalah. Watani antakuna min Arabiyyah, lagi-lagi bahasanya lil qadir alaiha. Tapi mosok yo itu gak mampu membahasakan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Ada orang yang gak mampu. Takbir sekarang kita dengar di mana-mana dan bukan hanya di waktu sholat, ya, kayaknya nggak ada, ya. Katakanlah semua muslim untuk syarat yang kedua ini oke lah. Antakuna bil Arabiyyah, diucapkan dengan berbahasa Arab. Wa thalith antakuna bil lafdzil jalalah. Lafdzil jalalah itu Allah, ya. Bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Jadi harus Allahu Akbar. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Lu kan sama. Itu juga betul. Allah dengan Ar-Rahman zatnya ya sama. Itu juga. Cuma keagungan lafzul jalalah itu lafaz yang tidak tertandingi sama sekali hatta dengan asmaul husna sendiri. Ya, sama zatnya ya al-ma'bud bil haq, itu juga. Tapi kalimat atau lafaz Allah disebut lafzul jalalah karena tidak ada lagi lafaz atau kalimat yang melebihi keagungannya dibanding lafaz Allah. Ya sama lah, baik Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan lain sebagainya sampai As-Samad, itu semuanya ismun lil ma'bud bil haq, nama bagi zat yang kita sembah dengan benar, dengan bil haq, dengan hak, ya. La rabban siwah, tidak ada Tuhan selain al-ma'bud bil haq. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Samad dan asma-asma Allah yang lain, ya, misalkan memang ada, itu sama-sama ismun lil ma'bud bil haq, tapi keagungan lafaznya disebut lafaz Allah, disebut
lafzul jalalah karena tidak ada lagi lafaz yang menandingi keagungan lafaz Allah. Maka kalau yasiru ar-Rahmanu akbar atau ar-Rahimu akbar, al-Jabbaru akbar, tidak sah. Yang keempat, kaunuha bilafzi akbar. Ya. Walaupun satu segan mustaq min kabur Allahu kabir, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Alasannya di dalam kasyifah itu bahasa Syekh yang berarti khawatir takdir. Tentu akbar lebih agung dibanding kabir, lebih mulia dibanding kabir. Bobot maknanya loh, ya, bobot maknanya sama-sama dan mustaq. Ya, minal kabirah, ya betul. Akbar maupun kabir itu juga ya. Cuma bobot maknanya tentu jauh berbeda. Kayak bahasa Syekh dalam kitab Kasyifah itu bahasanya yang disampaikan alasannya adalah difawat tamrini, tidak ada tambahan di sini. Al-Khamis at-tartib bainal lafzain fala yakfi akbarallah. Tartib itu sesuai urutan kalimat lafaz yang pertama kali diucap maka dia harus jadi yang pertama. Allahu Akbar tidak cukup akbarullah, tidak dianggap sah takbiratul ihram dengan mengucapkan akbarullah. Harus Allahu Akbar. Kenapa akbarullah tidak cukup? Karena tidak ada tartib dalam penyebutannya. Ya, tidak ada tartib dalam penyebutan. Dan itu 5 syarat yang pertama dalam mengucapkan takbiratul ihram. As-sadis alla yabda hamzatul jalalah, hamzatul jalalah. Ini yang paling sering saya kira banyak kasus ini ya. Tidak boleh dibaca panjang hamzahnya lafaz jalalah, atau bahkan hamzahnya lafaz akbar pun sama, tidak boleh dibaca panjang. Allah, tidak boleh. Ya. Allah akbar, tidak boleh. Paling sering Allah. Lepas tuh nafas iya, suara tidak, Allah. Ujuk-ujuk akbar. Ini yang paling sering. Sama Pak, ini juga tidak boleh. Ya, harus lengkap. Fa'in namadaha falatan akid. Fa'in namadaha falatan akid sholat. Kalau sampai hamzahnya lafzul jalalah Allah itu dibaca panjang, lam tanaqid sholatuhu. Kenapa? Li'annahu yang qalibu min lafzil khabar al-insya'i ila istifham ayil istifbar. Karena pemahamannya ketika hamzahnya lafzul jalalah itu nanti dibaca panjang, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Bisa ada yang baca seperti itu, seolah-olah di surat tambahan hamzah, Pak. Yang tadinya mestinya adalah khobar al-insya'i, jadi istifham, bentuknya pertanyaan. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Maknanya jadi begitu. Kalau istifham, mestinya kalau kata man santri itu bentuknya khobar al-insya'i, mestinya istighbar, memberitahukan kepada mustami', ya, memberitahukan kepada mustami' bahwa Allahu Akbar, memberitahukan ke telinga kita sendiri bahwa Allahu Akbar, meyakinkan, meneguhkan keyakinan ke dalam hati kita sendiri bahwa Allahu
Lah, kok hamzahnya dibaca panjang? Jadinya apakah Allah Maha Besar? Istifham. Mempertanyakan. Ya. Mempertanyakan. Lah repot urusan. Repot urusan. Kalau kecuali kita mengisbatkan, menggugurkan hamzahnya lafaz Allah, hamzahnya lafzul jalalah. Dalam hati, di mulut kita baca usolli fardhal maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblatin. Kemarin kita sudah belajar yang di bagian niat yang mana yang harus ada, kalimat yang mana yang harus ada untuk niat, dan kalimat yang mana yang boleh tidak ada. Cuma 3 atau kemarin, saya masih ingat ya. Kita baca lengkap sebelum kita baca niat mengucapkan niat di dalam hati. Kita talafuz dulu, kita sampaikan dulu, kita ucapkan dulu melalui lisan. Sholli fardhal maghribi salat raka'atin mustaqbilal. Imaman, misalnya kebetulan jadi imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, atau tidak pakai lillahi ta'ala, imaman lillahi akbar. Itu diwasol gitu, berarti diwasol. Tapi tidak ketika diucapkan di dalam melalui mulut, karena niat tidak seperti itu, bukan niat. Artinya itu bukan niat itu. Tidak ketika tidak dianggap niatnya ketika hanya diucapkan melalui mulut saja itu. Masalah wasolnya boleh, tapi khilaful aula. Ya, khilaful aula. Andai kata pun ada yang mengatakan boleh, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kasyifah, yang mengatakan boleh loh itu masih memberikan keterangan garis bawah ini khilaful aula. Yang lebih utama tidak diwasol. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala jeda Allah, tidak ada wasol. Yang lebih utama. Lapa boleh diwasol? Boleh Pak. Hamzahnya lafzul jalalah itu bukan hamzah kokoh. Itu hamzah wasol. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kalau kita wasol gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunil lahus samad. Ya. Karena hamzahnya lafzul jalalah adalah hamzah wasol, bukan hamzah kokoh. Kalau hamzah kokoh, baik ketika diwasol maupun ketika diwakof harus berbunyi, harus ada. Tapi kalau hamzah wasol, ketika dia beristighna di awal kalimat fil ibtida dia bunyi. Tapi kalau di tengah-tengah, di wasat, dia berada di antara dua kalimat atau sebelum kalimat Allah, ya ini hamzah contoh hamzah wasol, sebelum kalimat Allah ada kalimat yang lain yang mau diwasolkan kepada kalimat Allah, kan? Qul huwallahu ahadunil lahus samad. Loh kok dunillah? Karena lafaz ahad itu di dhammatain. Tanwin itu adalah suara dari huruf nun mati. Ya, makanya ketika diwasol nunnya dihidupkan kembali. Di dalam suara ya, nunnya dihidupkan kembali. Qul huwallahu ahadunil lahus samad. Jangan sampai berhenti wakof tapi dengan tidak nafas, karena di situ tidak ada saktah. Yang berhenti tanpa nafas itu disebut saktah. Qul huwallahu ahad. Udah nggak ada kol-kolah, berhenti nggak nafas. Allahus
huwallahu ahad, Allahu somad. Itu tidak ada satu apa yang dibaca. Beli dua. Ya. Ya kalau mau diwasal jelas diwasal. Kalau mau diwakaf ya wakaf jelas. Qul huwallahu ahad. Harus kalau wakaf harus nafas. Nah, baqarahnya juga dimainin, dipantulin. Ahad. Qul huwallahu ahad. Wakafnya nafas. Allahu somad. Fil istinaf Allahu somad di awal kalimat bukannya dibaca. Ya di tengah-tengah diwasal. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Itu bukti bahwa kalimat Allah adalah Dzul Jalalah. Hamzahnya itu bukan hamzah toto tapi hamzah wasol. Dan yang ketujuh ada mumaddiba akbar, tidak adanya terbaca panjang huruf ba-nya lafaz akbar. Jadi tidak boleh alias tidak sah takbiratul ihramnya jika ada yang baca Allahu akbar, ba-nya pendek Pak, tidak boleh terbaca mad. Ya, Allahu akbar, lam tatakid sholat. Ya, dalam kitab Kasyifal, lam tatakid sholat. Wasamin ala isyaddida alba wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, ba-nya tidak boleh ditasydid. Insyaallah lebih jelasnya 8, 9 dan seterusnya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat wassalamat, selalu diberikan kesehatan lahir batin, selalu diberikan panjang umur ada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sebelum ditutup seperti biasa mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh para jamaah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi ke belakang. Siap. Saya cerita Pak Ustadz kemarin duduk mending Mbak. Siap. Saya ingin Pak Ustadz mungkin nerangin dari awal, mungkin satu rakaat aja, dari berdiri dari takbir sampai salam. Gerakannya itu. Nyontoin. Iya. Dari mulai berdiri Dari takbir sampai dari salam. takbir Ya, sampai satu rakaat salam. aja. Mungkin dari cara apa saya yang jadi bapak yang nerangin. Saya ini, perlu sekarang nggak sekarang? boleh nggak tahu yang Gimana? saya dulu nggak apa-apa. Praktek. Maksudnya ya begitu. Saya mungkin yang paling terakhir dalam sholat. Banyak kan memang udah satu duduk mending gitu Pak, ada yang menurut gini saya ikutin yang mana yang pas itu pasti lah saya belum pernah ya kayak sudut tangan gimana itu Ini bukan yang kita baca belum. yang biasa saya lakukan atau memang yang sempurna Pak? Karena kalau gerakan Ya. saya juga belum sempurna. Kalau mungkin kalau bisa ya sesuai sunnah Nabi. Ya. Atau saya yang gerakan bapak yang lagi itu. Nggak apa-apa. Oh. Pertama, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Pak. Kalau satu-satu begitu deh Pak yang kemarin. Tapi kalau setelah utus satu rakaat kan belum. Ya, itu bisa. ya awal-awal ya. Iya. Pertama, sebagaimana yang saya sampaikan, berdirinya itu sekiranya jenengan nggak oleh Pak. Jadi nggak perlu, jangan terlalu mepet juga begini. Ya dulu. Tapi kalau mepet begini nih, kalau mungkin oleh itu. Jangan juga terlalu benggang begini. Kenapa? Karena yakin, coba perhatiin deh yang benggang-benggang kakinya jenengan itu nanti di rakaat kedua pasti begini otomatis. Ini ada renggang, ada jarak yang tidak bisa lagi diisi oleh yang lain.
Satu mungkin yang lain bingung, ya mau ngisi gimana takut batal. Yang paling mengganggu ini Pak, sejadah gede Pak. Ini paling sejadah yang pakai Pak. Ini paling mengganggu. Coba gede, harus sendiri deh pakai Pak. Ini ceritanya kita pakai sejadah yang ada di masjid dulu kita. Nanti pembahasan sejadah gede tapi orangnya kecil ya, kalau kayak saya kan nggak mendingan nggak layak gitu. Sejadah gede, karena badannya gede lebar. Ini pertama ya, posisikan berdirinya. Kita mulai sholat, gerakan-gerakan di dalam sholat. Allah Akbar. Apa namanya? Iftitah, selesai Fatihah, surah. Allahu Akbar. Mestinya yang sempurna ini lurus banget lurus. Mestinya. Ini laki-laki benggang tapi jangan terlalu benggang begini. Nanti yang ada ini nuki. Jadi nupuk. Iya. Enggak jadi lurus. Yo benggang memang. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan ini enggak benggang begini. Mestinya agak benggang dikit, mestinya. Megang begini. Ada ini Pak. Iya, betul. Ya kalau misalkan memang ada mazhab lain yang mengatakan itu boleh, monggo, yang penting sesuai dengan keilmuannya, Pak. Yang penting sesuai dengan keilmuannya. Jangan tadi, mohon maaf betul gunting itu. Iya itu, saya itu Pak. Dari ruku ya, dari ruku, selesai gerakannya. Iya, harusnya begini, tapi ada yang begini kan. Nah ini Pak, sekali lagi, yang wajib istiqbal di dalam sholat itu adalah dada, bukan wajah. Jadi ketika dalam posisi ruku, upayakan betul-betul si kaki, jari kaki itu betul-betul menghadap kiblat. Karena ada orang sholat tuh begini, gini. Ya, ini kan ini. Iya, caprit. Ya, ini biasa. Berdiri biasa. Jadi kan berdiri gimana biasa. Yo sulit nggak biasa. Biasakan mulai dari sekarang. Bismillah bisa. Pasti bisa. Ya usahakan. Karena dada tidak lagi menghadap kiblat, menghadap ke bawah. Dada tidak lagi menghadap kiblat. Ini posisi rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Monggo jenengan mau sami Allahu liman hamidah. Silakan. Kalau saya sami Allahu liman hamidah. Ini kan nggak begini hasilnya ya. Sebab ketika iktidal intisab dari ruku ke posisi kiam. Allah lutut dulu. Kalau kuat, tapi kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Lutut dulu, yang turun ya. Allah. Jadi enggak Allah. Itu kalau bahasa saya punya orang tua itu. Ya nggak apa-apa kan kita. Nggak apa-apa kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat kalau. Cuman ketika menjelaskan itu, saya punya orang tua itu, beliau bilang kalau kata sepuh jangan kayak ontak. Saya bilang ontak gimana ya? Pas mau dari berdiri ke duduknya itu gimana? Oh ternyata memang betul. Iya kan? Dengan lihat ya, posisi ontak. Jangan kayak begitu. Pas dari iktidal ya, Allah harusnya. Dan bahkan sekali lagi takbiratul ihramnya kalau memang mau baca, udah jangan diputus takbiratul ihram. Takbir intiqalnya kalau mau baca jangan diputus Pak. Kalau memang mau baca, kalau jadinya nggak mau baca, misal nggak kuat, ya sudah usah baca. Boleh takbir intiqal itu sunnah. Daripada baca tapi diputus. Allah.
khusus kan namanya. Ya, berhenti tengah jalan, Allah. Misal enggak, saya sering merasain begitu ya, karena posisi perutnya lebih ke depan dibanding dengan jadi ada lebih enak posisi apalagi kalau tidak berdiri dari duduk atau dari sujud ke berdiri, dari berdiri ke posisi sujud juga masih enak. Allah Akbar. Nah itu bukan intikol, nggak dapat dengan itu jenengan, nggak dapat kesunahannya. Setelah baca ini perhatikan, jari-jari tangan pun sama harus menghadap ke kiblat dan agak menggunakan sedikit. Kenapa? Karena dadanya tidak lagi menghadap kiblat. Lah yang belakang kakinya, jari kaki itu pun kalau bisa nekuk, Pak. Kalau bisa nekuk yang belakang, kalau bisa nekuk. Ya kalau nggak punya tuh bisul, cenang atau apa, nekuk aja udah. Sebisa mungkin kelingking susah, ya wes susah nggak usah. Kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Tapi yang jenengan bisa, yang jenengan mampu tekukin. Ya. Subhanallah ya. Oh kira kembali. Subhanallah ya Allah mengambil 3 kali. Allah. Posisi tangan Pak. Oh ya. Sama ada yang ini, jauh kanan gitu. Yang katanya gimana sih? Ada katanya tuh kalau sakit kan begini lah. Katanya dulu harus masuk anak kami. Tapi banyak yang ditekuk gitu Pak. Disesuaikan saja gitu. Terlepas dari ada keterangan atau apa seperti apa, kalau saya lebih bijak ketika kita menyesuaikan kondisi. Lebih banyak jamaah kita ada di soft, tengah-tengah soft. Lah kita memaksain begini. Saya sering bilang sholat dewi, nggak usah di masjid. Sholat dewi, silakan sholat sendiri di rumah, nggak usah di masjid. Kalau mau begitu gitu maksudnya. Tapi kalau tadi kan harus begitu. Nggak harus. Kan pemahaman ya. Misal saya punya pemahaman seperti itu, itu yang afdol. Misal saya punya pemahaman itu yang afdol seperti itu, ya sudah, hanya afdol, bukan perkara yang wajib. Bahkan ketika kita tidak melakukan itu tidak sampai membatalkan sholat, tidak usah ganggu jamaah yang lain gitu. Kalau mau seperti itu dan menurut saya afdol, ya sholat sendiri aja. Ketika mau praktekin itu sholat sendiri. Kalau yang biasa saja. Entah nanti begini, kalau begini tumpuan saya kurang. Iya benar. Kalau di belakang begini ya, tumpuan saya kurang. Yang enak kalau saya begini. Nah ini juga jadi tumpuan ketika belajar. Ya kalau jenengan begini bisa nggak ngelak, nggak ganggu bacaan. Kalau saya nggak, ini dia udah nggak. Ini benar masih di sini ya. Kalau terkadang ini bisa dijadikan tumpuan ketika intisab dari posisi sujud ke julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Kalau rakaat kedua duduk julus baina sajdatain sama duduk tasyahud sudah mafhum kan ya, kaki-kakinya posisi kaki. Intinya si pantat benar-benar bertumpu ke bagian dalam kaki kiri, tumpuannya bagian dalam kaki kiri itu ini Pak, di tumpuan pantat. Terus pantat begini, enak ya. Paling yang sakit pas tutup jari kaki kanannya. Kalau memang ada yang sakit, enak. Ini julus baina sajdatain plus posisi duduk tasyahud
awal bukan tersebut. Terus apa namanya ini? Kadang-kadang saya suka ini. Tawaruk apa? Apa itu? Istirosi. Yang mana tawaruk, yang mana istiros, mana sungguh cuma istilah. Ini sangat mustahil begitu. Hanya sungguh cuma istilah. Kadang-kadang saya suka tukar gitu. Harusnya tawaruk saya sebut istiros, harusnya istiros saya sebut tawaruk. Pokoknya duduk kasur awal saya enak. Gak mungkin salah mungkin salah istilah. Nah, rasa julus badan sajadah yang selesai, baca sesuai dengan badan Rasulullah Hamdi. Allah sama kepada sujud yang tadi. Dari intisab, dari posisi sujud ke posisi berdiri masuk dalam rakaat yang kedua. Allah Akbar. Dari sujud. Allah kalau jenengan bacanya tidak dari ketika posisi sujud baca apa? Baca takbir itu namanya bukan takbir intikal, nggak dapat kesunahan Pak, cuma dapat tengah doang. Begitupun ketika jenengan bacanya dari sujud tapi dilepas di tengah-tengah nafasnya, nafas di tengah-tengah, saking enaknya enak ya, bukan enak, nggak kuat tahan nafas, ya kan harus baca takbir nggak dapat kesunahan. Jadi ya kalau mau baca dibaca tapi jangan putus. Allah ini namanya duduk istirahat. Allah ini hukumnya setelah duduk istirahat, ini hukumnya sunnah walaupun jenengan termasuk orang yang mampu. Ya, walaupun jenengan termasuk orang yang mampu. Lah kalau kidal gimana? Nggak bisa tangan kanan, gimana mesti makan tangan kanan? Ya, kalau kidal sulit kan kalau kidal menggunakan tangan kanan, sulit memposisikan tangan kanan, sering kali jadi perempuan itu sulit. Saya tak begini. Dan begitu seterusnya. Atau harus sampai 2, 3, 4 kali. Tadi kalau maaf kalau tadi ini langsung berdiri tapi tidak duduk lagi langsung pantatnya naik langsung berdiri itu tidak apa-apa. Cuma kalau saya tidak bisa. Maksudnya dengan dari posisi sujud kan ya. Dari posisi sujud langsung ke diri. Allah. Kalau saya tidak bisa, lebih berat. Tumpuan pada sisi, ya satu kondisi ini sih yang pasti. Menyesuaikan. Berarti menyesuaikan. Satu menyesuaikan, yang kedua kalau kita melaksanakan duduk istirahat tidak ada Sunnah. gitu. Asal jangan dulu kalau nggak salah saya pernah nyampaikan ya, ketika jenengan berpraktek duduk istirahat, Allah. Praktek duduk istirahat terus kemudian untuk bangkitnya. Dulu kalau saya nggak salah saya nyampainya itu ada keterangan ditarik garis lurus mulai dari dengkul ke atas. Ya. Ditarik garis lurus mulai dari dengkul ke atas itu bagi yang mutadil. Mutadil itu nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Artinya nggak boleh melewati ini. Apalagi sampai hampir mendekati posisi sujud. Pas bangunnya. Allah. Bisa orangnya mutadil, tidak ada keluhan, tidak punya penyakit, ngapain begitu? Bikin. Iya, ya maksudnya kapan begitu kan sudah ya jangan bisa jadi habis buka puasa gitu kan. Tapi kan yo kalau saya kok malah lebih enak dong. Malah lebih enak. Yang enak tadi itu kalau saya ya, ada duduk istirahatnya dulu.
Julus istirahat Allah. Ustaz, ada juga yang sering itu bergerak dulu baru Allah Akbar itu juga kan? Bangkit dulu. Nah, ini dia mas Allah mau ini Mau ini. Nah, dia mau sujud itu Allah Allahu Akbar dulu. Itu ada itu. Iya, itu berarti setelah dengan sholat ya, intikal ya Pak. Di dalam sholat. Itu semua dia dalam sholat. Iya, gerakan di dalam sholat ya. Nah, ini takbir intikal. Ya. Pertama, takbir intikal itu adalah sunnah. Ya. Oke, satu. Kalau kita menempatkan takbirnya betul-betul dalam posisi intikal, bisa disebut intikal dan hasolah as-sunnah. Hasolah as-sunnah kalau kita melakukan takbir sesuai dengan definisinya, takbir intikal, takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Satu posisi ke posisi yang lain. Berarti kita bacanya itu kalau disebut takbir intikal mulai dari satu posisi sampai ke posisi berikutnya. Kalau di tengah-tengah berarti bukan takbir intikal. Dari awal pergerakan. Iya, harusnya begitu. Kalau menghas sholat as-sunnah. Dari bawah. Yang dekat. Iya. Kadang dari bawahnya. Iya. Ya. Ada baru Pakai dulu. Nah, itu sebentar begitu. Itu Iya, gitu. Kalau namanya itu kalau dari atas. Saya pernah dulu ikut imam. Jadi dia biasanya mengantisipasi gerakan makmum yang dahulu imam. oh, posisi jadi imam. Ya. Posisi di imam. Baik. Nah yang kedua, biar napasnya nyampe juga. Posisi gini panjang. Jadi duduk dulu pas duduk, Allah gitu. Iya. Kalau jangan putus gitu. Maksudnya Allah. Betul. Jadi saya seringkali memang memikirkan hal itu, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, sering memikirkan hal itu. Tak ada keterangan. Kalau mau dapat kesunahan takbir intikal, letakkan posisi takbir itu di posisi perpindahan dari satu gerakan, satu posisi ke posisi yang lain, itu baru sholat sunnah, hasil sunnah. Tapi kalau di tengah-tengah itu, maka tidak hasil kesunahan daripada takbir intikal. Ketika nisbatnya jadi imam, terus jadi imam, minimal Allah. Misalnya memang yang langsung kalau biasanya kayak dia jadi imam, Allah normal Pak, kalau saya gerakannya itu normal. Ya takbir intikal yang saya usahakan supaya gimana caranya supaya sholat as-sunnah. Tapi setelah ada di posisi berdiri, enggak langsung baca, kasih jeda. Maksudnya jeda buat makmum supaya sama-sama ada di posisi berdiri. Hitung-hitung juga kasih jeda saya buat nafas. Gitu. Emang seperti itu. Dari bangkit ya, ketika bangkit belum jadi Allah Akbar. Sepersekian detik ya feeling aja. Gak mungkin juga kan kalau itu feeling aja feeling. Sepersekian detik ya, walaupun gak mungkin semua makmum setelah kita pakai perkiraan itu posisinya di berdiri semua juga nggak mungkin juga. Pasti ada satu dua yang agak jauh lebih betul dibanding yang lain pasti karena usia dan lain sebagainya. Feeling aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pemahaman makmum itu pergerakan itu saat Allah ikutin. Barengnya Dulu baru. mau pimpin akbar baru dia berdiri. Bisa Allah, namun ikutin Allah. Jadi masalahnya makmum itu kan Allah langsung ikutin Allah juga. Jadi lebih dulu makmumnya nanti jadi ya pas gerakan yang gini Jadi tapi mendahului imam itu.
Kan namanya makmum sama imam kadang-kadang beda nih. Kecepatan. Orang enggaknya juga kan beda. Itu kalau cepat gitu. Caranya dari makmum kan imam. Ini juga saja. Jadi kayak mungkin kita sebut aja misalnya di Mekah. Maka makanya pakai bila. Jadi si imam nggak perlu pakai ini. Cukup Bilal aja yang dengar. Ntar Bilal, karena Bilal statusnya sebagai makmum. Ya. Kalau ada yang mau bareng Bilal, ya nggak masalah, karena dia bareng Bilal. Itu lebih enak patokannya ya kita yang makmumnya yang lain ikutnya ikut Bilal. Bisa Bilal namanya itu. Apa sih? Ya semuanya itu lah. Bilal. Ya itu bukan itu gerakan imam yang enak begitu. Kalau di sana, tapi kalau di sini karena tidak ada petugas begitunya, ya memang kadang-kadang problematika jadi imam itu diantaranya itu tadi sebagaimana yang disampaikan dan yang digambarkan. Kalau kita dari awal Allah karena bahkan gerakannya jauh lebih cepat daripada ini. Tapi takbir itu kan posisinya sunnah Pak ya? Takbir di situ. Berarti kalau dimulai dari tengah-tengah nggak berani sholat ya? Nggak masalah. Nggak dapat sunnah. Cuma tapi nggak berani sholat. Tapi memang menjaga makmum. Nah, kalau tujuannya begitu, ya, tak menjaga keabsahan sholat makmum. Ya resikonya hilang itu. Kalau secara hukum tajwid itu bacaan Allahnya itu gimana? Allah Akbar. Berarti kan panjang itu. Ya. Secara hukum tajwid itu gimana? Lamnya memang dibaca panjang. Allah, lamul jalalah ya. Allahu Akbar berapa harakat ya? Kalau saya dulu satu harakat berapa itu kan dua ya? Dua berarti 6 harakat. 6 ketukan apa 6 harakat? 6 ketukan. 6 ketukan berarti 3 harakat maksimal. Kalau dulu belajar tadi itu kan Allahu Akbar. Jadi ada ketukan yang kita bisa nandai. Kalau maksimal itu 3 harakat atau 6 ketukan, ya nggak boleh lebih dari itu. Memang dibaca panjang, nggak boleh dibaca pendek itu. Allahu Akbar. Allah maksimal. Ya ini maksimal 6 ketukan. Maksimal bukan berarti harus 6 ketukan. Kalau 6 dari itu maksimal. Allah berapa? Allahu ini ketukannya Akbar. Itu juga sudah cukup untuk memposisikannya ada di dalam rangkaian takbiratul ihram. Biasanya sudah cukup kalau sebelumnya ada talafuz diniyah. Kalau saya harus itu Pak, posisi talafuz diniyah kalau kelasnya masih sama dengan kelasnya sama saya itu harus, kalau enggak acak-acakan nanti. Sorenya atau sesaat sebelum masuk waktu sholatnya, pelaksanaan sholatnya ini pikiran sama aku sih diam dulu. Jadi kalau dengan kelas-kelas yang masih sama kayak saya harus kalah tuh ini. Cukup Pak. Ini ada mohon maaf ada jumlah dadakan. Saya bilang harus bisa. Nggak tahu nih. Mestinya kosong, mestinya bisa ikut jamaah bareng dengan semua. Tapi mohon maaf saya pulang awalan karena saya pindah hari juga nggak mau. Ini aja baru 1 kali ya. Maksudnya biar saya bisa ikutnya dengan sholat. Mohon maaf saya pulang duluan, izin duluan. Mudah-mudahan manfaat barokah maslahat. Amin.